Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha al-ayah. Salatullah sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin hadirat para pemirsa yang berbahagia, dengan tidak terasa yang berjalan waktu ternyata Idul Adha, Idul Kurban sudah di depan kita. Untuk menyambut hadirnya bulan yang mulia, akan saya angkat tema dalam majelis ini adalah bagaimana memahami kerangka kurban yang di dalamnya meliputi prinsip kurban itu apa, kemudian maksud dan tujuannya, hakikat kurban itu seperti apa, kemudian fungsinya untuk apa, dan maknanya untuk apa. Dengan demikian sudah ada gambaran jelas tentang kurban, baru nanti teknisnya insya Allah di episode lain akan saya bahas. Pendengar yang berbahagia, jamaah rahmatullah yang dimuliakan Allah SWT, prinsip kurban pada dasarnya adalah untuk mengajarkan amanah kepada hamba-hamba kita semuanya. Amanah. Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, An-Nisa 58. Innallaha, sungguhnya Allah, ya'murukum, telah menyuruh kamu sekalian, antu'addul, hendaknya kamu semua itu menyampaikan al-amanati, amanat-amanat, ila alihya, kepada yang berhak menerimanya. Berarti kita berkewajiban menyampaikan amanat dari Allah berupa rezeki kepada yang berhak menerimanya pada waktu yang ditentukan, khususnya untuk kurban. Hadirin jemaah pendengar yang berbahagia, ilustrasi bagaimana memahami amanat dan khianat akan saya sampaikan secara keseharian. Ada dua orang pedagang di satu pasar radius tsunami, yaitu pedagang nangka dan pedagang ikan. Sudah larut malam, ada seorang haji yang menghampiri pedagang nangka. Ditanya oleh Pak Haji pedagang nangka itu, "Bu, nangkanya manis apa enggak, Ibu? Kelihatannya kok mulus, kuning, bersih." Beliau mengatakan, "Enggak begitu manis, Pak Haji." "Loh, kenapa?" "Karena matangnya matang di perang, tidak matang dari pohon." Amanah. Kalau Bapak mau beli silahkan, saya kasih harganya agak murah. Pak Haji tidak mau, inginnya matang sebenarnya dari pohon sehingga rasanya manis. Pindah ke penjual ikan, tinggal setumpuk kecil, sisa tadi malam. Ditanya, "Ikannya masih baru, Mbak?" "Masih, Pak, baru dikirim dari Priok, padahal tinggal setumpuk kecil, udah agak basi." Kemudian ditawarkan harga, cocok, dibeli oleh Pak Haji. Setelah sampai di rumah, Pak Haji dimarahi oleh Bu Haji. Kenapa? Ternyata ikannya sudah busuk. Khianat. Sekembalinya Pak Haji meninggalkan mereka berdua, diskusi mereka. Penjual ikan ngomong pada penjual nangka, "Mbak, ternyata kamu belum pinter dagang." "Loh, kenapa kok demikian?" "Lah kamu nangkamu tidak manis, jujur nggak manis ya nggak laku. Aku sementara ikanku yang sudah agak busuk, aku masih baru laku." Dijawab oleh penjual nangka, "Kamu boleh bangga sekarang ikanmu habis. Tapi sadar atau tidak, mulai besok pagi Pak Haji dan seluruh keluarganya mungkin mengharamkan untuk belanja pada kamu, alias membunuh makanmu sendiri, nasibmu sendiri karena kamu khianat." Allahu Akbar. Oleh karena itu, amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita sampaikan kepada yang berhak menerima. Karena kita sadar rezeki terbatas, hanya bisa dinikmati, tidak bisa dimiliki. Dan memiliki belum tentu bisa menikmati. Jamaah rahimakumullah, dan rizki kita itu tahu kita,
meskipun kita belum tahu dia. Ini yang perlu kita sadari. Ada lagi orang ahli mengatakan bahwa rezeki kita itu dibatasi dua hal. Duluan dia meninggalkan kita, apa duluan kita meninggalkan dia. Oleh karena itu, nanti pada waktunya Idul Kurban tiba, kita jangan sampai lupa dan melupakan syariat itu, karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah dalam harta itu lebih ringan dibandingkan musibah dalam kehormatan. Kalau sudah musibah dalam kehormatan, hancur semuanya. Kalau musibah dalam harta, insya Allah masih bisa dicari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, sudah sering saya katakan dalam taklim yang lain bahwa rezeki kita itu dibagi ada 4. Yang pertama rezeki jatah. Lama minta batin fil ardi illa anallahi rizquha. Apapun yang melata di bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah, dijamin. Hanya bisa untuk hidup, tidak untuk gaya hidup terbatas dan sedikit, jamin Allah. Silahkan lihat surat yang ke-11 ayat 6. Yang kedua adalah rezeki kiprah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagian rezeki buat manusia kecuali sebatas kegigihannya bekerja, maksimal atau tidak, leha-leha atau kerja sepenuh hati. Surat yang ke-53 ayat 39. Kerja semaunya, yaitu hasilnya. Tidak bisa diperhitungkan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kecuali kiprahnya sendiri, ada jatah, ada kiprah. Yang ketiga adalah rizki pandai syukur nikmat. Surat yang ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Mau syukur ditambah oleh Allah, kufur siksa yang datang. Terserah kita. Kemudian yang keempat adalah rezeki anugerah di luar dugaan, di luar perhitungan. At-Tolak ayat 2 dan 3. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. 4-4-nya merupakan amanah dari Allah. Pada waktunya nanti saat Idul Kurban, kita ada kewajiban sunat muakkad untuk mengeluarkan sebagian kecilnya untuk kesalahan sosial, yaitu peduli pada para fakir miskin dan duafa kita. Itu prinsip kurban, yaitu mengajarkan amanah. Amanah bagi yang mampu harus kita serahkan kepada yang berhak menerima. Yang kedua, maksud syariat kurban itu menggugah semangat bagi para mustahik agar terdorong untuk kerja keras, biar tertanam dalam benaknya, mengapa saya selalu jadi kuli, kok tidak pernah menjadi bos atau pernah menjadi majikan. Terfikir tentunya dari dia. Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis sahih. Gelitik kita untuk kerja keras dikaitkan dengan dorongan Allah dalam Al-Quran Al-An'am 133. Qul ya qaumi malu ala makanatikum. Sampaikan wahai Muhammad, ya qaumi, hai kaumku, i'malu, bekerjalah kamu ala makanatikum, sepenuh kemampuanmu, jangan setengah-setengah, apapun profesinya. Sampai tukang nyemir sepatu pun harus maksimal, tukang ngetel maksimal, mesti dinilai oleh Allah dan dinilai oleh pimpinan. Kita leha-leha hanya kalau dia pimpinan baik lah, itu harapannya sudah tidak akan bisa menemukan. Para pendengar hadirin hadirat jamiah yang saya muliakan, memang tidak semua pekerjaan itu selalu membawa keberuntungan.
Tapi tidak ada keberuntungan tanpa pekerjaan. Ulangi, tidak semua pekerjaan selalu membawa keberuntungan. Tapi tidak ada keberuntungan tanpa pekerjaan, harus kerja. Al-Quran sangat indah sekali. Dalam sentuhan Allah, Ar-Ra'd 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali sampai dia itu mengubah nasibnya sendiri. Hatta yughayyiru, mereka bergerak, mereka bangkit, mereka kerja keras untuk merubah nasibnya, agar kalau selama ini jadi mustahik, tahun depan sudah menjadi pengorban. Ini maksud daripada syariat korban, bukan mentolerir kemiskinan, bukan, tapi untuk mendorong semangat orang untuk kerja keras agar supaya ada perubahan nasib. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkorban dengan binatang itu baik, tapi yang paling baik adalah mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Apalagi bisa dua-duanya, pada waktunya berkorban dengan binatang dan sekaligus mengorbankan sifat-sifat kebinatangan, serakah, sombong, rasa hebat sendiri, anggaran murka, didrop oleh kita menuju orang yang wajar-wajar saja. Insya Allah di sini maka harus dipertimbangkan, dimaklumi lagi bahwa betul-betul bahwa maksud daripada korban itu adalah membuka semangat bagi mustahik agar supaya tahun depan menjadi pengorban. Jangan diem, kerja keras, sekali lagi kerja keras. Para jamaah yang saya muliakan, hal itu bisa didukung keberhasilan itu dengan 3 hal, yaitu modal, akal, dan moral. Saya ulangi, untuk bangkit semangat perlu dukungan modal, akal, dan moral. Mari kita rinci. Orang punya modal hebat, kaya raya, akalnya bodoh, moralnya nggak punya, sama sekali nggak ada sopan santunnya. Insya Allah setiap hari dibohongi orang terus, karena modalnya tinggi, nggak punya akal, nggak punya moral. Kemungkinan yang kedua, mungkin modal tidak punya, akalnya jenius, pinter, hebat, moral tidak punya, tiap hari kerjanya membohongi orang terus. Atau mungkin yang ketiga, modal tidak punya, akalnya juga sangat rendah, moralnya tinggi. Insya Allah tiap hari dikasihani orang terus. Dia merebut masjid, orangnya baik, akhlaknya mulia, gak punya modal, akalnya pas-pasan, dikasihani orang terus. Yang keempat, ada kalanya orang itu modalnya punya, akalnya jenius, pinter, hebat, moralnya gak punya, tiap hari mencelakakan orang lain. Yang kelima, bisa jadi modal gak punya, akalnya hebat, moralnya hebat, tiap hari dicari orang untuk diajak kerjasama, menjalin satu usaha bersama karena dia amanah, dia punya akal, dia punya moral, meskipun nggak punya modal. Yang paling baik adalah modal memadai, akal cukup, dan moral dibanggakan. Nah ini yang insya Allah tiap hari selalu mikir keselamatan orang lain. Yang paling ngapes, modal nggak punya, akalnya bodoh, moralnya nggak ada, itu hewan. Kal an'ami balhum adollu, lebih hina daripada hewan. Jemaah hadirin yang saya muliakan,
orang yang mati bukan hanya orang yang dikubur, tetapi orang yang hidup tapi dengan semangat yang terkubur itu sama dengan orang mati. Saya ulangi, orang yang mati bukan hanya orang yang dikubur, tapi orang hidup dengan semangat yang terkubur itu sama dengan orang mati, alias sudah lemah, nggak ada gairah ke depan. Sampai-sampai Rasulullah menggelitik kita dalam hal masalah kerja keras tadi. Kalaupun kamu tahu besok Jumat itu kiamat, tapi di tangan kananmu masih ada pohon produktif yang kira-kira manfaatnya untuk kehidupan itu baik, barangkali mangga, kualitas atau apa, kamu tanam dulu sebelum terjadi kiamat. Meskipun tahu kabar santer besok Jumat kiamat. Ini Rasulullah. Nah, dengan begitu maka mari saudara-saudara saya yang kali ini masih berstatus sebagai mustahik kerja keras, mudah-mudahan tahun depan jadi pengorban. Sekarang yang ketiga, hakikat korban itu apa? Hakikatnya ujian dari Allah untuk kita. Ulangi, ujian. Di dalam surat yang ke-21 ayat 35, inna hadza lawal bala'ul mubin. Kesungguhnya ini adalah semata-mata ujian yang nyata dari Allah, ujian yang nyata. Yang nyata ujian, diuji oleh Allah. Malah di dalam ayat lain Allah menyampaikan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan mati. Wa nabluukum, dan aku akan menguji kamu sekalian bisyarri, dengan ujian yang menyusahkan, wal khairi, dan ujian yang menyenangkan. Ujung ayat, wa ilaina turja'un, dan kepadakulah kamu semua dikembalikan. Ujian yang kedua, ada yang menyenangkan, ada yang menyusahkan, dan ada yang menyenangkan. Mari kita lihat kilas balik abad 18 sebelum Masehi. Apa yang menimpa ujian pada Ibrahim remaja yang pintar dan cerdik itu, bertubi-tubi jemaah. Usia remaja dia harus berhadapan dengan rezim Namrud. Gara-gara apa? Dia dituduh untuk sebagai merusak sembahannya. Ditangkap oleh intelnya. Disidang. Sidang memutuskan dia dibakar hidup-hidup. Dengar keputusan itu, Ibrahim ya cukup grogi, masih remaja, minta sama Allah turun ilham. Kulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Aku katakan ya naru api kuni, pelihara atas izinku naron api itu bardan wa salaman, tolong jadi dingin dan selamat ala Ibrahim, khusus untuk Ibrahim itu. Langsung begitu eksekusi, Ibrahim mau dilempar ke api yang besar nyalanya. Diperintah oleh Allah lewat ilhamnya, karena dia belum nabi, dibaca. Alhamdulillah, meskipun rezim Namrud sorak-sorai menghujat sama si Ibrahim, mati kamu Ibrahim. Setelah api habis ternyata masih utuh, gak terbakar sedikit pun, karena ada faktor dari Allah. Dari sini maka sudah mulai ujian datang kepada Ibrahim alaihissalam remaja. Pejuang itu berhadapan dengan rezim Namrud. Jemaah hadirin dan pemirsa yang berbahagia, enggak sampai gitu aja, masih berlanjut sampai usia
80 tahun belum dikaruniai keturunan. Itu Ibrahim sudah nikah, belum dikaruniai keturunan. Akhirnya pada sekitar usia 100 tahun, firman Allah, "Wabasyarnahu bihulamin halim." Aku berikan kabar gembira pada dia Ibrahim bihulamin halim, dengan lahirnya anak yang bijaksana. As-Saffat ayat 1:1. Orang lain dengar ayat itu, umatnya Ibrahim setelah jadi nabi itu mengatakan syukur, alhamdulillah. Ibrahim cukup pusing karena apa? Umur 100 tahun, istrinya sekitar 90 tahun. Kepikir dari dia, apakah nanti masih punya kemampuan untuk ngeden melahirkan anak bayi usia 90 tahun. Belum ada puskesmas, belum ada rumah sakit, dan belum ada tempat-tempat pengobatan emergensi. Ini jemaah sekalian, diuji lagi oleh Allah SWT. Begitu anak lahir sudah gede, diuji lagi. Falamma balagho ma'usya. Di saat Ibrahim balik, menyertai Ibrahim sudah bisa usaha asya, bermakaryo, bekerja. Ibrahim ngomong, "Anni arba'u." Saya kok kayaknya dapat wahyu dalam tidur mimpi saya diperintah oleh Allah nyembelih kamu. Fangdur madza taro. Gimana pendapatmu hai Ismail? Kata Ismail yang bijak, "If almatuk maru satajiduni insyaallah nasafirin." Kerjakan ya, kerjakan. Kalau Bapak kerjakan dan nyembelih saya, insya Allah menggolongkan saya untuk golongan orang-orang yang sabar terhadap ujian Allah, bukan main. Ini ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak suruh nyembelih itu dia sadar bahwa anaknya mati lewat tangannya dia. Sadar Ibrahim. Toh akhirnya setelah siap diganti oleh Allah dengan kambing, dan itulah awal. Kalau tadi sifatnya di dalam sejarah itu masih suatu syarat, ini sudah beranjak menjadi barangkali peringatan. Kamu ada amanah, hakikat perintah ini adalah ujian, kamu aku uji untuk mengeluarkannya sebagian setahun sekali senilai 1 ekor hewan kurban. Sangat indah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, mari kita lihat lebih dalam lagi bagaimana ujian Allah terhadap para nabi-nabinya untuk mendorong semangat kita untuk nanti berkorban. Ukurannya anak disuruh nyembelih ukurannya. Kalau kita kambing. Hadirin yang saya muliakan, Nabi Adam diuji oleh Allah lewat anaknya Habil, dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri Qabil, hanya gara-gara rebutan iklim yang cantik untuk mereka nikahi. Uji oleh Allah sehingga Nabi Adam merasa pamornya hilang di mata Allah karena apa? Dianggap merasa gagal membina keluarganya, padahal diampuni oleh Allah dosanya. Ini qala la'aktulana, kata si Qabil, aku pasti nyembelih kamu wahai Habil. Ujian Nabi Adam lewat anaknya. Kemudian dibuangnya ke sumur, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah, yang direkayasa seakan-akan diterkam oleh binatang buas. Allah menunjukkan dalam firman Al-Quran surat Yusuf ayat 19, waja'at sayyaratun farsalu waridahum fa'adla dalwah. Bisa ditemukan seorang musafir yang mengambil air,
Allah nyelamatkan, diuji oleh anak. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bayinya Musa, karena peraturan Firaun, mungkin karena bisikan dukunnya Firaun, dia ngomong dukunnya, akan lahir bayi ganteng yang nanti akan geser kamu dari kedudukan. Langsung direspon oleh Firaun, perintahkan kepada seluruh aparat sampai di tingkat koramilnya, barangkali di tingkat paling bawah, dia perintahkan mengamati kalau ada seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki, segera lapor ke saya, akan saya cincang dia. Persis situasi gawat seperti itu, ibunya Musa melahirkan bayi Musa itu, bingung, diuji oleh anak lagi. Allah perintahkan, falqihi fil yami, lemparkan anakmu itu ke dalam sungai Nil. Masya Allah. Wala takhofi wala tahzani, kamu jangan takut, jangan ragu. Inna raddu ilaik, aku akan kembalikannya anakmu itu. Wajah iluhu minal mursalin, nanti mereka memilihnya sebagai rasul. Anakmu jadi rasul, gak usah khawatir. Itu udah skenario. Bahkan sebagai riwayat mengatakan yang bernama Musa itulah istrinya Fir'aun. Allahu Akbar. Kemudian Ibrahim sendiri lewat anaknya Ismail, ya anak-anak laki-laki. Kemudian Nuh, anaknya ditelan banjir karena kebetulan tidak seiman. Dia disuruh gabung dalam perahunya, dia menolak. Malah Allah juga mengatakan innahu laisa min ahlik. Oh, itu bukan anakmu, Nuh, itu kafir dia. Akhirnya tenggelam mati dalam keadaan kafir. Jamaah yang saya muliakan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Sekarang fungsi korban itu untuk apa? Fungsinya adalah untuk memelihara kasih sayang timbal balik antara aghnia dan fuqara, antara orang-orang yang mampu dan orang-orang yang tidak mampu, biar ada satu sinergi dalam rangka membangun bangsanya. Kasih sayang timbal balik. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang iman itu bersaudara. Fa'aslihu, maka berislahlah kalian, baina akhwaikum, di antara saudara-saudara sekalian. Ittaqullah, dan takwalah pada Allah, la'allakum turhamun, niscaya kamu dirahmati Allah. Jelas itu tanya. Jadi untuk membangun silaturahmi, memupuk kasih sayang timbal balik, memupuk kasih sayang timbal balik. Jamaah sekalian, menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik jauh lebih penting. Rasulullah bersabda, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabiruna falaysa minna. Man lam yarham, siapa yang tidak ada kasih sayang kepada anak buah saghirana wa ya'rif haqqa kabiruna, dan anak buah tidak mengerti hormat pada bapak buah, falaysa minna, bukan golonganku. Itu hadis gelitik antara anak buah dan bapak buah supaya kerjasama yang baik, bukan sekedar sama-sama kerja, tapi kerjasama. Orang main gaple pakai duit itu sama-sama kerja, tapi enggak kerjasama, saling mendoakan jelek kepada orang lain, belum termasuk golongan kasih sayang timbal balik. Filsafat mengatakan tidak masalah berapa lama kita hidup, yang jadi masalah adalah bagaimana kita hidup. Ulangi, tidak masalah berapa lama kita hidup, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita hidup. Di sini maka barangkali
kita harus mulai selalu mengoreksi diri untuk dapatnya menempatkan diri kita punya manfaat kepada orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, setelah kita merasakan bahwa korban itu adalah dalam rangka memelihara kasih sayang timbal balik di antara kita, maka mari kita lestarikan syariat itu bagi yang mampu untuk disiapkan mulai sekarang, dengan harapan bisa mencapai predikat masyarakat yang marhamah. Sekarang makna berkorban itu apa? Adalah menguji rasa ikhlas. Ulangi, makna berkorban adalah menguji rasa ikhlas. Ikhlas itu paling berat. Ada ungkapan orang pintar mengatakan yang paling singkat itu waktu, yang paling dekat itu mati, yang paling berat itu amanah, yang paling mudah itu berbuat dosa, dan yang paling sulit itu ikhlas. Ikhlas. Maka yang kiranya masih ada tanda-tanda akunya yang tinggi, egonya yang tinggi, amarah lawaknya tinggi, dengan harapan ditempa kemarin Ramadan sinambung dengan Idul Kurban akan jadi punya sifat ikhlas. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu, kecuali mereka harus beribadah Allah kepada Allah mukhlishina, dengan memurnikan niat, dengan memurnikan amalan, lahu semata-mata karena Allah, adina terhadap penjalan syariat agamanya, memurnikan, tidak campur khurafat, tidak campur riya dan lain sebagainya. Jamaah hadirat yang saya muliakan, biar lebih mendalam barangkali, mari kita sedikit kaji ciri-ciri ikhlas itu apa. Ulangi, ciri-ciri ikhlas itu apa? Yang pertama, ikhlas itu, orang ikhlas itu lebih suka beramal yang sir rahasia, tidak ngedeng, nggak terang-terangan gitu. Ikhlas. Yang kedua, tidak nuntut pujian dari siapapun. Ikhlas, nggak perlu pujian. Dan yang ketiga, tidak kikir memuji orang yang patut untuk dipuji, itu ikhlas. Nah, oleh karena itu, ujian yang ditimpakan oleh Allah melalui korban itu maknanya apa? Adalah menguji rasa ikhlas kita. Ini. Nah, setelah kita sudah bisa ikhlas dalam beramal, maka sudah waktunya kita tinggalkan rasa ria dan rasa pamer, utamanya di dalam melaksanakan syariat korban ini. Kesimpulan bahwa kerangka korban itu prinsipnya adalah mengajarkan amanah bagi yang mampu. Maksud dan tujuannya menggugah semangat bagi mustahik, dan tujuannya membantu si mustahik. Kemudian hakikatnya adalah sebagai ujian. Kemudian fungsinya memelihara kasih sayang timbal balik, dan maknanya menguji rasa ikhlas. Demikian yang dapat kami sampaikan pada season ini, yang betul dari Allah dan Rasul. Yang salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.